Kisah dibuka dengan seorang wanita hamil bernama Konstan Webb bersama pengawal bayaran Ezekiel, pria bertubuh tegap yang selalu waspada di sisinya. Mereka berada di pedalaman hutan Peru untuk meneliti dan mencari seekor laba-laba langka yang diyakini bisa menyembuhkan berbagai penyakit langka termasuk koreng dan sejenisnya. Do you think we're close? Saat pencarian berlangsung, Konstan merasakan sembelit yang sangat hebat. Meski Ezekiel sudah melarang dan memintanya beristirahat, ia tetap bersikeras melanjutkan pencarian itu. Thank you for the umbrella. Melihat Konstan yang masih sibuk dengan penelitiannya, Ezekiel diam-diam masuk ke dalam tenda dan memotret catatan milik atasannya. Namun kegiatannya terhenti saat Konstan tiba-tiba berseru gembira, mengumumkan bahwa ia telah menemukan apa yang selama ini ia cari. Incredible, isn't it? Mendengar itu, Ezekiel segera menghampirinya dan melakukan sesuatu yang tak terduga. So much power. What are you doing? No one helped me when my family was starving. Give it to me. You could just walk away. Tak lama kemudian muncul sekelompok orang misterius yang langsung membawa Konstan menuju sebuah gua. Tempat itu ternyata merupakan habitat laba-laba langka yang menjadi tujuan penelitiannya. Sosok pemimpin kelompok tersebut yang ternyata kepala suku setempat berusaha menolong Konstan agar ia bisa segera melahirkan. Satu gigitan dari laba-laba itu membuat Konstan mampu melahirkan dengan mudah, meski akhirnya ia meninggal karena luka tembak yang dideritanya. 30 tahun kemudian, kisah beralih kepada seorang petugas paramedis bernama Casey yang sedang memacu mobil ambulans untuk menyelamatkan seorang wanita korban kecelakaan. We're not going room temp on my one. Oh, you want to come take over? I can drive. Vehicle driven like this, I was being shot at. What, you've never been shot at in Queens? Beberapa waktu setelahnya, saat Casey bersama sahabatnya bernama Ben, datang seorang anak kecil menghampiri mereka. Anak itu ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan hadiah kecil karena Casey telah menolong ibunya dari kematian. I'm her stepdaughter. I think she might. We both hate family stuff. You don't have a dog. Oh yeah? Yeah. What's this one's name? Setelah kembali ke apartemennya, Casey membuka hadiah dari bocah kecil itu. Ia menatapnya tanpa ekspresi, karena sejak kecil tak pernah tahu rasanya dicintai. Tak ada kenangan manis tentang keluarga, sebab ia sebenarnya adalah anak dari mendiang profesor wanita yang tak lain tak bukan adalah Konstan Webb. Hope the spiders were worth it, Mom. Esok paginya, Casey menerima panggilan darurat untuk mengevakuasi seorang pengemudi yang nyaris terjatuh dari jembatan bersama mobilnya. Ia berhasil menyelamatkan korban, namun nasib berbalik. You're gonna be alright. Can you tell me your name? Robert. 1, 2, 3. Dalam keadaan panik, Casey tiba-tiba melihat sesuatu yang tak masuk akal. Ada bayangan samar di depan mata dan suara asing yang begitu nyata di kepalanya. Ketika tersadar, ia sudah berada di daratan dalam keadaan selamat. Come on! You're okay. Sejak kejadian di jembatan, Casey mulai mengalami hal aneh. Ia merasa pernah melalui momen yang sama berulang kali, tapi dengan akhir yang berbeda. Dari situ ia sadar dirinya bisa melihat masa depan hanya beberapa detik sebelum sesuatu benar-benar terjadi. You need a real workup, real doctor. I don't need a doctor. 80%. Who's going up to 89? 79 over 55. You need a real workup, real doctor. Wait. I need to get your oxygen levels. Again? What are you talking about? My O2 is 89. No, it's not. Di tempat lain, Ezekiel tampak mendekati seorang wanita parubaya dengan niat menggodanya. Beberapa kata manis saja sudah cukup membuat wanita itu tersipu dan luluh pada pesonanya. Hingga akhirnya, tanpa mereka sadari, mereka terjerat dalam sebuah permainan solder lubang chargernya.
Saat tertidur bersama wanita itu, Ezekiel mendadak mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia diserang oleh 3 wanita misterius di dalam apartemennya sendiri. Ia tak mampu melawan karena ketiganya memiliki kekuatan aneh yang membuatnya tak berdaya. Hingga akhirnya ia tewas di tangan mereka. Kegaduhan itu membuat wanita di sampingnya terbangun. Ia panik dan menanyakan apa yang terjadi. Ezekiel masih terengah menceritakan detail mimpinya dan bersumpah akan memburu para wanita itu jika berhasil menemukannya. Meski belum tahu siapa mereka, ia yakin bisa melacaknya dengan bantuan teknologi mutakhir yang disebut Mata Tuhan. Mendengar penjelasan itu, wanita yang ternyata anggota Badan Keamanan Nasional langsung tersadar bahwa dirinya telah dijebak oleh Ezekiel yang rupanya punya niat buruk sejak awal. Ia mencoba melawan, tapi kalah cepat. Ezekiel menunjukkan kekuatan aneh yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Dan wanita itu hanya bisa pasrah saat akses keamanan miliknya diretas oleh Ezekiel. Sementara itu, meski bukan tipe orang yang suka bersosialisasi, Casey akhirnya datang ke acara syukuran adik Ben yang akan melahirkan. Ia hadir karena diundang langsung oleh sahabatnya itu. Namun selama acara berlangsung, Casey justru berbicara asal dan bersikap aneh, menganggap orang lain yang tidak wajar padahal tanpa sadar justru dirinya yang paling berbeda di antara semua tamu. Di tengah situasi yang membuatnya jadi pusat perhatian, Casey mulai merasa gelisah dan tidak nyaman. Tepat saat itu, Ben datang menghampiri dan mengajaknya pergi setelah menerima panggilan darurat dari tempat kerjanya. Setibanya di lokasi kebakaran, Casey segera bertindak cepat memberi pertolongan pertama pada korban. Namun saat ia tengah melakukan CPR pada salah satu dari mereka, pandangannya mendadak berputar dalam sekejap. Suasana di sekelilingnya berubah, ia masih melakukan hal yang sama. Tapi orang yang ditolong kini berbeda. Ketika melihat kedua tangannya berlumuran darah, Casey terkejut karena korban yang ia hadapi ternyata atasannya sendiri. Setelah kembali ke waktu sekarang, Casey mulai paham kalau yang baru saja ia alami adalah gambaran masa depan. Dengan perasaan cemas, ia berusaha menemukan dan mencegah agar atasannya tidak pergi kemanapun. Tapi semuanya terlambat. Meski sudah mencoba sekuat tenaga, Casey tidak mampu menghentikan kejadian itu. Dan akhirnya benar-benar terjadi. Will you just let me drive? I don't think that's what's happening. Di sisi lain, Ezekiel kini sudah berhasil mendapatkan akses penuh ke teknologi canggih bernama Mata Tuhan. Ia dibantu oleh seorang hacker profesional yang dibayar mahal untuk melacak targetnya. Berkat sistem itu, mereka berhasil menemukan 3 gadis muda yang dikenal sebagai Spider-Woman. Meskipun tahu ketiganya masih remaja, Ezekiel tetap pada niat awalnya untuk menyingkirkan mereka satu persatu. Ride public transportation. They're younger than I thought. But in the future... Sementara itu, Casey yang masih trauma dengan kejadian kemarin memutuskan pergi ke dokter karena takut kalau dirinya sedang mengidap penyakit aneh yang membuatnya bisa melihat masa depan. Namun, dokter memastikan bahwa kondisi Casey sepenuhnya normal. I have all your reports here. I knew he was gonna die. If you still have concerns, I can run some bloods or refer you to psych. Meski begitu, pikirannya masih dipenuhi pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia mencoba menenangkan diri dengan menonton film yang mirip dengan situasinya. Tapi bukannya merasa lega, Casey malah makin gelisah. Saat hendak mengambil makanan dari kulkas, Casey mendengar suara keras seperti sesuatu menabrak kaca jendela. Ketika dicek, ternyata itu seekor burung yang mati menabrak kaca. Namun tiba-tiba semuanya berbalik di mana ia sudah kembali ke beberapa menit sebelumnya. Tanpa pikir panjang, Casey segera membuka jendela agar burung itu bisa terbang bebas tanpa menabrak. Dari situ, ia mulai sadar bahwa apa yang baru saja dialaminya bukan kebetulan dan ia benar-benar mampu mengubah apa yang akan terjadi. Teringat dengan buku peninggalan ibunya, Casey memutuskan untuk pergi ke pedalaman hutan Peru demi mencari tahu asal-usulnya yang masih misterius.
Ketika menaiki kereta, entah sudah berapa kali dia mengalami deja vu di mana dalam penglihatannya dia menyaksikan sebuah insiden mengerikan terkait pembunuhan 3 remaja oleh seseorang yang memakai kostum aneh. Sementara itu, Ezekiel akhirnya berhasil menemukan lokasi dari 3 orang yang selama ini dia cari berkat bantuan anak buahnya, yakni di salah satu stasiun di mana ketiga orang itu berada di lokasi dan waktu yang bersamaan sehingga dia tak perlu lagi menghabiskan tenaga untuk memburu mereka satu persatu. Saat hendak naik kereta, Casey melihat 3 remaja yang wajahnya sama persis seperti dalam penglihatannya. Tanpa sempat berpikir panjang, ia segera menarik mereka keluar dari gerbong untuk menyelamatkan mereka dari kematian yang ia lihat di masa depan. Get up. Get off. Get up. What? Are you threatening to follow my instructions? Get off the train. Get up. Hey, give me that back. I'm so pressing charges. Tapi baru beberapa langkah menjauh, That's your emergency. Is anybody else seeing this? That man is trying to kill you. Then how do you? I don't know. Come on. It's your biggest concern? Please stand clear of the closing door. Above. Remove your bags from the empty seats. Place them in the luggage rack. 3 remaja itu patuh pada arahan Casey sebab mereka menyadari ada sosok berpakaian aneh yang sedang mengejar mereka. Run! To call for backup. That will not be necessary as long as You're being attacked. you're safe. Run! Go! Untuk menjauhkan ketiganya dari Ezekiel, Casey membawa mereka ke sebuah hutan dan meninggalkannya di sana sementara ia kembali ke apartemen untuk mengambil sesuatu. Ia berpesan agar mereka tetap diam di tempat sampai ia kembali menjemput. Sebelum berangkat, Casey menjelaskan dengan jujur apa yang terjadi. Ia berkata bahwa penglihatannya menunjukkan ketiganya akan mati di tangan Ezekiel tanpa alasan yang jelas. Also, I'm pretty sure I saved all of your lives. Sesampainya di apartemen, Casey membuka kembali buku peninggalan ibunya yang dulu dianggap tak berguna. Di dalamnya, ia menemukan catatan tentang suku Las Arañas yang menurut legenda memiliki kemampuan super hasil gigitan laba-laba. Karena penasaran, Casey mencoba menempelkan tubuhnya di dinding berharap bisa memiliki kekuatan serupa dengan sosok yang mengejar ketiga remaja itu. Saat membuka catatan lagi, ia tersentak orang yang terlihat dalam foto ibunya. Ternyata adalah sosok yang saat ini sedang mengincar ketiga remaja yang berhasil ia selamatkan. Hey, who's got the jerky? You ate it all. Sementara itu, ketiga remaja yang mulai kelaparan memutuskan melanggar aturan dan bergegas mencari restoran terdekat. I knew we should have done this. Can we walk a little Juliet faster, please? Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, mereka menemukan sebuah warung makan dan langsung membeli beberapa makanan. Tanpa mereka sadari, seorang bapak-bapak yang melihat mereka menghubungi kantor kepolisian karena mengira ketiganya adalah korban penculikan. Ia tidak tahu bahwa tindakannya akan berakibat fatal. Ezekiel yang sudah melacak panggilan itu segera bergerak dan langsung menuju lokasi saat itu juga. Sampainya di lokasi, Casey tak menemukan siapapun di sekitar membuatnya berpikir ketiga remaja itu mungkin menuju warung makanan terdekat. Tepat saat ia bersiap mencari, penglihatan masa depan kembali muncul bahwa Ezekiel berhasil mengeksekusi ketiga remaja itu. Tanpa ragu, Casey berlari menuju tempat mereka, berusaha tiba lebih dulu daripada Ezekiel. Namun karena terlambat, ia harus mengambil langkah nekat yang berisiko besar dan inilah yang terjadi. Guys. Girls, get in! Let's go! Sesampainya di penginapan, Casey awalnya berniat mengembalikan ketiga remaja itu ke keluarga mereka. Namun, Julia menolak karena satu-satunya keluarga yang dimilikinya hanyalah ayah tiri yang tidak peduli padanya. Mendengar hal itu, Anya dan Matty juga menceritakan kisah mereka, bagaimana mereka diperlakukan seperti anak buangan. Mendengar semua itu, Casey memutuskan untuk tetap merawat dan menjaga mereka di penginapan.
Ezekiel merasa kesal karena setiap rencananya selalu digagalkan oleh seorang wanita yang identitasnya misterius. Ia lalu memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki siapa wanita itu. Saat identitasnya terungkap, Ezekiel terkejut. Wanita itu ternyata anak dari Konstan yang 30 tahun lalu pernah ia eksekusi. Kini, Casey lah yang menjadi target utama untuk diburu. Setelah ketiga remaja tertidur, Casey memutuskan pergi ke rumah makan yang sama dan bertelepati dengan Ezekiel. Dengan nada kesal, Ezekiel menjelaskan bahwa ketiganya merupakan ancaman besar baginya. Jika dibiarkan dewasa, mereka akan memperoleh kekuatan super yang bisa digunakan untuk membunuhnya. Maka dari itu, ia merasa harus menyingkirkan mereka terlebih dahulu sebelum dirinya yang jadi korban. Namun di tengah ketegangan itu, Casey terbangun dan menyadari semua kejadian barusan hanyalah mimpi. Dari mimpi itu, Casey menyadari bahwa Ezekiel memiliki racun yang bisa menghentikan detak jantung. Demi berjaga-jaga, ia mengajari ketiganya teknik CPR, takut jika suatu saat salah satu dari mereka atau dirinya terkena racun tersebut. Setelah semua menguasai teknik itu, Casey menitipkan mereka kepada Ben untuk dijaga beberapa minggu. Ia sendiri berencana pergi ke pedalaman Peru untuk mencari jati dirinya yang sesungguhnya. Ben dengan senang hati menyanggupi asalkan mereka mau menuruti perintahnya dan tidak merepotkan. Berkat peta peninggalan ibunya, Casey sampai di tempat kelahirannya dan menemukan air terjun yang sama persis dengan foto di catatan ibunya. Tidak lama kemudian, seorang pria yang dulu menolong ibunya muncul yang rupanya ia sudah menunggu kedatangan Casey sejak lama. I promised your mother I would be here. What do you think? I think she was by Ezekiel Sims. His motives were selfish. Sesampainya di tempat kelahirannya, Casey dihadapkan pada dua jalan, menjadi manusia biasa atau menerima kekuatan barunya. Tanpa ragu, ia memilih kekuatan itu dan langsung menyelam ke dalam air untuk menemukan siapa dirinya yang sesungguhnya. Di dalam air, Casey terharu menyadari pengorbanan ibunya yang rela mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan anaknya yang akan segera lahir. Setelah keluar dari air, lelaki itu menjelaskan kepada Casey tentang kekuatannya yang luar biasa. Melihat masa depan hanyalah sebagian kecil dari kemampuan yang dimilikinya. Dan suatu hari Casey akan benar-benar memahaminya ketika sudah menguasai kekuatan itu. Seeing into the future is no match for Ezekiel. If you master your power. Sementara itu, Ezekiel yang tersenyum lega ketika anak buahnya berhasil melacak mereka lewat CCTV di jalanan. Ternyata ketiga remaja itu menuju rumah sakit untuk menemani adik Ben yang sebentar lagi akan melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Peter Parker. I've intercepted a call to the hospital, St. Timothy's. Track the route. Sesampainya di rumah Ben, Casey tak melihat siapapun. Mengandalkan kemampuannya, ia segera melacak ketiganya dan bergegas menyusul sebelum Ezekiel sempat menimbulkan bahaya. Ezekiel yang tiba lebih dulu memerintahkan anak buahnya mengacaukan lampu lalu lintas hingga terjadi kecelakaan. Hal itu membuat mobil yang dikendarai Ben terjebak di tengah jalan. Namun saat Ezekiel hendak mendekat, setelah menjauh, Ezekiel bangkit kembali dan melanjutkan pengejarannya. Menyadari hal itu, Casey segera memerintahkan untuk menyalakan alat kejut jantung dan menempelkan di atap mobil. Aliran listrik yang sangat kuat membuat Ezekiel terpental hebat dan menghentikan aksinya seketika. Saat sampai di kolong jembatan, mobil yang mereka kendarai tiba-tiba mogok dan tak bisa digunakan lagi. Casey harus berpikir keras untuk mencari cara lolos. Kekuatan dalam dirinya kembali aktif dan memberikan gambaran bagaimana melarikan diri dari situasi itu. It's gonna get a little crazy. What? Go, go, go. Listening this time, Cassie. Bermodalkan sebuah mercon, Casey membawa mereka ke dalam sebuah bangunan kosong yang penuh barang mudah terbakar. Ia menyuruh mereka menempatkan mercon di setiap sudut ruangan dan inilah yang terjadi.
should have walked away. Melihat Casey kesulitan, ketiga remaja langsung bergerak untuk membantunya melawan. Namun karena kekuatan mereka tak sebanding, Ezekiel dengan mudah hampir membuat mereka jatuh dan terluka. Situasi itu tanpa disadari memicu keluarnya kekuatan tak terduga dari Casey. Great hour will come. Mommy, give me your hand. Maddie. Melihat sebuah pelang yang akan jatuh, Casey memancing Ezekiel ke area tersebut dan inilah yang terjadi. Casey yang sempat tidak bernapas membuat mereka panik. Ketiga remaja langsung melakukan pertolongan pertama dengan memompa dadanya agar jantung Casey kembali berdetak normal. Cassie, come back. Oh my God, we did it. Akibat benturan keras di area mata, Casey sempat mengalami kebutaan dan tidak bisa berjalan untuk sementara. Namun hal itu bukan masalah karena ia masih bisa melihat dengan cara lain. Bahkan penglihatannya kini terasa lebih tajam dari sebelumnya. Kini Casey juga memiliki keluarga kecil yang kelak akan menjadi pahlawan, melindungi yang lemah dan menegakkan keadilan. Nothing I didn't already know. Whatever the future holds, we'll be ready.